Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha lana wa lakum abwaab ma'rifatih wa ma'rifati habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وأصحابه الكرام. أما بعد، المكرمون, para habaib, para tuan guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para pencinta Nabi besar Muhammad, Allahumma shalli wa sallim Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita Guru Ahmad Rafi'i Haji Dahri, dan juga orang tua kita Haji Mahyudin, yang kita muliakan orang tua kita Bapak Sahrijah, yang saya muliakan Ketua Masjid Al-Firdaus Bapak Haji Muhammad Yusuf Rusdi beserta wakilnya Bapak Haji Sapri, dan semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, yang mungkin Al-Fatir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada hadirin semuanya. Yang kita muliakan bersama ibu-ibu yang hari ini berkumpul berjuang untuk mengisi di hari ke-19 ini, ke-18. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang telah mengeluarkan keringatnya, mereka berkumpul mengeluarkan hartanya, kekuatannya, Allah tidak sia-siakan segala perkara tersebut. Amin. Benar-benar keberuntungan dunia dan akhirat menjemput kehidupannya. Diterima amalannya, disempurnakan segala kekurangannya, dan Allah SWT tidak sampai di situ memberikan keberkahan. Diberikan keberkahan orang tua mereka mendapatkan anak-anak mereka, keturunan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mau memuliakan kita semuanya, tanpa kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu yang besar, pintu keberuntungan untuk kita, pintu kesenangan untuk kita dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya banyak manusia yang hidup di dunia ini tidak mendapatkan puncak keberuntungan ini. Apa itu? Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya puncak keberuntungan itu adalah Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian bisa dekat dengan Allah melalui pintu kekasihnya Nabi Muhammad ibn Abdullah. Karena tidak ada jalan lagi mau dekat sama Allah, mau kenal sama Allah, kecuali pintunya dan jalannya melalui kekasihnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan pintu kekasihnya ini Allah bukakan terus di setiap hari kepada diri kita. Dihadapkan terus Nabi Muhammad di hadapan kita. Allahumma shalli wa Ini sallim. atas rencana Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Karena dunia ini membuat manusia lupa, wahai hadirin. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan yang kita hadapi ini banyak permainannya, dan dia membuat lupa dulu manusia sebelum dibangkitkan hidup di dunia ini. Semuanya kita Allah kumpulkan di dalam satu tempat dekat Arafah, namanya Wadi bin Nu'man, Gharibul Arafah. Dekat Arafah dibangkitkan semua roh di situ, yang mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dari rohnya jin, roh manusia dan semua makhluknya, dan Allah saksikan alastu bi rabbikum
Semua roh itu ditanyain, apakah aku ini Tuhan kalian, wahai makhlukku? Semuanya saya dan kalian waktu itu menjawab semuanya. Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan kami akan menyembahmu ya Allah. Kita berjanji akan menyembah Allah ketika kita hidup di dunia ini. Hiduplah kita di dalam perut ibu kita. Kita lupa semuanya alam itu. Ketika hidup di dalam perut ibu kita pun kita lupa dengan kejadian itu. Dan akhirnya lahirlah kita di dalam dunia yang memang banyak mainannya dan membuat manusia lupa. Hidup manusia dengan mainan, hidup manusia dengan keadaan dunia yang membuat lupa. Datanglah Nabi Muhammad, datanglah para Rasul, dan kita mendapatkan pimpinan para Rasul, kita mendapatkan pimpinan para Nabi. Itulah bagian yang Allah berikan untuk kita semuanya. Antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya, kata Rasulullah. Kalian ini adalah bagian untukku dari umat-umat yang hidup di muka bumi ini, dan aku adalah bagian kalian, dan aku adalah bagian Allah untuk kalian. Nikmat bagian-bagian yang kita dapatkan dari Allah, kita mendapatkan bagian pimpinan para Rasul, pimpinannya para Nabi, bahkan dia adalah pimpinan semua makhluknya Allah, Nabi besar Muhammad. Bahkan dia sumber rahmat Allah, sumber kasih sayang Allah, sumber kehidupan ini. Dan Allah jadikan Nabi Muhammad sebab semua kebaikan yang muncul di muka bumi dan di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Beruntung benar kita dapat bagian ini. Keuntungan ini siapa yang tahu? Yang tahu orang yang mengerti sama hidup, orang yang mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk, terbuka ini petunjuk, bisa dia lihat, oh ini keuntungan hidup, ini keberuntungan. Tapi yang tidak, yang bermain, dia dibikin lupa terus sama dunia. Nabi Muhammad datang membawa ayat-ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian, kata Allah. Tepatilah janji kalian, sadar atau kalian tidak sadar. Kejadian dunia ini membuat kalian lupa, bahkan kehidupan ini membuat kalian lupa. Tapi mengirimkan kekasihku Nabi Muhammad mengingatkan perjanjian itu. Kalian dulu pernah berjanji di hadapan Allah semuanya. Khalaqtuka li ibadah fala tal'ab. Allah bilang, aku ciptakan kalian ini untuk beribadah, jangan main-main di tempat yang aku miliki ini. Nabi Muhammad mengingatkan kita, tepati janji kalian. Tepatilah janji kalian. Sebagian kaum yang mendengar, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada firman Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, Allah lagi berbicara dengan engkaulah yang lagi diajak bicara. Bahkan kejadian malam ini, volume hidayah yang kita dengarkan di ruangan ini, hakikatnya yang memanggil kita dan mengingatkan perjanjian ini adalah Allah, sang pencipta dunia sejagat raya. Sisa kehidupan kita sebentar. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita mau sadar? Kapan lagi kalau bukan sekarang kita memikirkan kehidupan yang hak, mengerti dengan hidup, mengerti dengan perjalanan ini, seperti Allah berikan kepada Ibrahim bin Adham yang dulunya sebagai pemimpin prajurit. Ketika sudah mendengar satu panggilan hatif dari langit, waktu itu dia sedang mau memburu rusa,
Suara dari langit turun, ya Ibrahim, ma khuliqta li hadza. Wahai Ibrahim, engkau tidak diciptakan untuk ini, wahai Ibrahim. Mendengar suara itu, Ibrahim bin Adham mulai detik itu hari-harinya gelisah. Di malam hari dia melihat dunia dan cakrawala kehidupan ini. Cakrawala yang Allah ciptakan dan dunia dan jagat raya ini, dia pandang benar dan dia mulai bertanya-tanya, lima kulitu, kenapa aku ini tiba-tiba ada di dunia ini? Kenapa nyawaku ada di sini? Kenapa aku ada alam di alam ini? Ada apa? Cerita apa dunia ini? Lima kulitu setiap malam dia tidak mau lagi bermain-main di dalam kehidupan ini, karena bukan tempatnya bermain. Mulai detik itu Ibrahim tertunduk dan meninggalkan dunia dan mendapatkan la ilaha illallah. Tiada yang kutuju kecuali Allah, tiada yang kusembah kecuali Allah. Allah, inna ila rabbika muntahana. Sesungguhnya puncak keberuntungan itu Allah. Allah di hatinya Allah, belahan jiwanya Allah. Dunia sudah tidak ada apa-apa lagi. Apa artinya dunia? Apa isi dunia ini, wahai penduduk dunia? Dunia dan isinya ini akan hancur semua. Yang mengambil keuntungan dan orang yang mendapatkan sesuatu yang besar di dunia ini, orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa Orang yang bisa dekat sama Allah. Ingat, setan tidak mau benar kau dekat sama Allah. Setan tidak mau benar kau dekat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Setan tidak mau penduduk dunia ini tahu dengan rumus kehidupan ini, rumus kebahagiaan, rumus kesuksesan, rumus keselamatan dunia. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami mendengar ajakan-ajakan supaya kami percaya denganmu ya Allah, supaya kami dekat denganmu ya Allah. Aminu bi rabbikum fa'amanna. Percayalah, imanilah, dekatlah, sayangilah Tuhanmu Allah. Maka kami harap, mulai detik ini kami menginginkan dan kami berharap dan kami percaya denganmu ya Allah. Rabbana waghfir lana dzunubana ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, atas segala yang kami sudah lakukan di proses kehidupan kami yang cukup panjang ini ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb, waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan meninggalkanlah kami bersama orang-orang yang dekat denganmu dan berbuat baik ya Arhamar Rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah undangan Allah, terimalah undangan dan ajakan Allah dan Rasul-Rasulnya dan utusan-utusan Allah yang mengajak engkau untuk dekat dengan Allah, yang mengajak engkau untuk dekat dengan Rasulullah. Idza da'akum lima yuhyikum, di mana dengan ajakan ini engkau akan mendapatkan satu kehidupan yang benar, kebahagiaan yang hak di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh. Setiap malam rencana Allah besar benar untuk dirimu, sehingga volume hidayah ini terus menghampiri telinga dan jiwamu, yang mengajak engkau hakikatnya Allah yang mengajakmu. Wahai manusia, Allah lah yang mengajakmu. Pintu hidayah dibukakan, engkau tidak masuk. Pintu hidayah sudah dibukakan, engkau masih lari ke sana kemari, masih mau meraba-raba kehidupan ini, mau kemana aku berjalan.
Masih mau meraba-raba lagi, mau kemana aku menuju? Masih mau meraba-raba lagi, umur kita berapa wahai hadirin? Umur kita berapa? Kematian sudah ada di hadapan kita. Apakah kita masih mau meraba-raba lagi? Di hadapan kita sudah ada Allah. Di hadapan kita pintunya Nabi kekasihnya Muhammad ibn Abdullah. Masuklah. Jangan diundur-undurkan lagi. Pastikan jalan hidup kita ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan meninggalku untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Serahkan dirimu. Kapan lagi kau mau serahkan? Apakah akal kita ini dimainkan oleh lagu-laguan, oleh nyanyi-nyanyian, oleh suara-suara kehidupan yang tidak ada habis-habisnya, dunia yang membuat kita lupa? Pastikan tujuan kita Allah. Hiduplah seperti manusia yang hidup tapi tujuannya adalah Allah. Allah, 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 Allah. Bentengi akal kita, isi pikiran kita dengan zikrullah. Jangan sampai pagi hari lewat kecuali sudah ingat sama Allah, sudah berzikir, menyebut-nyebut nama Allah. Masuk siang hari menyebut nama Allah, tidak bergerak kecuali bismillah dengan nama Allah. Itu namanya hamba Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia Islam kalian belum sempurna, cuma habis di dalam kehidupan ini. Kehidupan yang panjang ini menjadi sia-sia belaka. Tergadailah sorga kita, tergadailah kenikmatan-kenikmatan yang besar yang sudah Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Wahai hamba Allah, dulu ada seseorang A'rabi. Seorang A'rabi ini menyembah Allah, tapi dia juga masih menyembah patung-patung batu tersebut. Rasulullah menegurnya bahwa Allah tidak menerima disekutukan satu makhluk pun. Tidak bisa disekutukan Allah. Kalau orang tidak ingat sama Allah, tidak mempercayai kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan membayangkan ada kekuatan selain Allah yang muncul. Tapi orang yang sudah mengerti dengan kedudukan Allah dan kebesaran Allah, dunia dan hidup ini semuanya milik Allah, semuanya di genggaman Allah. Tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu debu pun bisa bergerak dan masuk kecuali atas izin Allah. Penguasanya sepenuh-penuhnya Allah. Jadi tidak ada lagi pikiran ke sana kemari kecuali ke Allah, karena dia tahu, memang dia tahu benar kebesaran dan keagungan Allah tersebut. Tidak ada lagi urusan kehidupan ini, urusan sama Allah, urusan sama Allah. Tapi dunia menipu kita. Kehidupan ini yang Allah jadikan ujian sering menipu manusia. Maka dari itu hati-hati kita dengan tipu daya dunia ini. Mantapkan perjalanan kita mulai detik ini. Mantapkan arah hidup kita. Mantapkan tujuan kita, bahwa puncak dari perjalanan kita ini adalah Allah. Puncak kenikmatan yang saya harapkan adalah Allah Jalla Jalaluh. Itulah kenikmatan hidup. Itulah keberuntungan hidup manusia yang sudah bisa mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, Arabi ini dinasihati Rasulullah, dia menjawab, kalau begitu wahai Muhammad, jikalau memang benar engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, mana saksinya? Dia, kebenaran di sebelahnya ada pohon. Kata Rasulullah, kalau begitu katakan kepada pohon itu bahwa utusan Allah Muhammad memanggilnya untuk datang. Dibisikinlah, pohon, itu ada utusan Allah Muhammad memanggilmu untuk datang. Pohon ini tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan akar-akarnya dan berjalan bersujud di hadapan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sujud langsung di hadapan Nabi Muhammad. Heran Arabi ini dan langsung menyebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Allahumma Memang salli. Allah tidak bisa disekutukan, dan memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mulai detik itu A'rabi itu tidak pernah memandang sesuatu kecuali Allah, tidak mau melihat sesuatu kecuali Allah, karena tahu kehidupan milik Allah, semuanya milik Allah. Cuma dunia yang menjadikan kita berpikir ke sana kemari. Semuanya di tangan Allah. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya sudah dikuasai oleh Allah sepenuh-penuhnya. Ketika kita melihat kepenuhan kekuatan Allah ini, kesempurnaan kekuatan Allah ini, akal kita mau kemana? Istirahatkanlah berpikir. Istirahatkanlah berpikir. Saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waqat taubatan lil 'asi idza batatu. Sekaranglah saat yang tepat, wahai hamba Allah yang bermaksiat, untuk bertaubat kepada Allah. Pintu surga dibuka oleh Allah. Dari mana kita tahu? Karena kita dikenalkan sama Nabi Muhammad di tempat ini, membawa kunci pintu surga. Tidaklah Allah mau mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad kecuali Allah mau memberikan surga ini sama kita namanya. Allah memberikan surga sama kita insyaallah. Allah memberikan surganya insyaallah sama kita insyaallah. Dengan rahmat Allah yang sangat besar, dengan rahmat Allah yang sangat agung, dengan rahmat Allah yang tidak bisa satu makhluk pun membatasinya. Wa rahmati wasi'at ala kulli syai'. Dan rahmatku melebihi dari segala sesuatu. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Kami hamba-Mu ya Rabb. Kami hamba-Mu ya Rabb. Kami tidak menyembah selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang merencanakan perkumpulan kami ini. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan takdir sehingga kami bisa mendapatkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kekuatan iradahmu, dengan kekuatan rahmatmu, rubahlah keadaan kami ya Rabb. Angkatlah segala kemusyrikan yang ada pada diri kami. Angkatlah segala kezaliman yang ada pada diri kami. Angkatlah segala kemaksiatan yang ada pada diri kami. Pelihara kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah. Peliharalah kami ya Allah. Angkat segala bala, segala wabak, segala penyakit zahir dan batin, penyakit hati dan lain-lainnya ya Allah. Angkatlah segala yang tidak baik di majlis kami ini ya Allah. Angkatlah segala yang tidak baik di majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, kirimkanlah hidayah-Mu kepada kami. Kirimkanlah keberkahan kepada kami. Jadikan kami ini hamba-hamba yang beruntung. Malam ini kami mendapatkan untung ya Allah. Beruntung dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, berberkah dunia akhirat, untung dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على